kita mulai sesi cek gelombang dengan alat pendeteksi klasik standar USA. Yo guys, balik lagi di channel Roni Explore dengan host yang tampan, gagah, dan pemberani pastinya. Oke, that's right. Di video kali ini aku akan mengajak kalian semua untuk jelajah malam, eksplorasi bareng lokasi Jembatan Cangar, daerah Kota Batu dan daerah Kabupaten Mojokerto guys. Oke, di video kali ini aku akan menelusuri kembali Jembatan Cangar. Seperti apa sih keseruannya? Let's do this guys. Oke, buat kalian yang tanya-tanya, di sini itu ada lampu guys, ada lampu, namun lampunya ini lampu solar cell dan nggak terang-terang banget lah, hanya sebagai syarat aja kalau aku bisa ngomong ya. Oke, that's right. Ini aku mulai dari arah Mojokerto, sana arah Mojokerto, dan akan melewati Jembatan Cangar kedua. Ini dia Jembatan Cangar kedua. That's right. Ada dan tidak ada kejadian di Jembatan Cangar ini. Tempat ini sudah menjadi tanda tanya besar, punya misteri yang cukup menggemparkan, dan banyak cerita-cerita yang beredar, entah itu angker dan segala macam guys. Dan ngomong-ngomong, waktu saat ini menunjukkan jam 2:11 guys. Kalau pengendara lewat pasti adalah 1-2 kendaraan itu ya. Cuman nggak seintens di saat pagi, siang, sore guys. Jembatan Cangar 2. Melihat dari review video sebelumnya, di Jembatan Cangar 2 ini katanya energinya yang paling besar. Coba deh kalian para IndiHome, kalian terawang di kiri kananku ada sosok apa dan auranya gimana guys. Oke, that's right. Jembatan Cangar 2, ada misteri apa di sini? Lanjut. Ini aku berdiri di tengah-tengah dan ini tidak disarankan karena berbahaya guys. Kalau kalian tidak kebiasaan atau hanya coba-coba, jangan harap bahaya. Ini dia Jembatan Cangar 2. Itu ada plakatnya. Oke, lanjut. Sebelah kanan tebing, jadi udah ada air terjun mini. Dan di sini juga ada lampu guys, cuman ya redup lah, nggak terang-terang amat. Sini juga ada lampu. Kalian kan tanya di kolom komentar tuh, baru hantam komen, apa nggak ada penerangan kah? Ini ada, cuman ya redup. Entah ini lampu solar cell atau lampu listrik ya, tapi ada kabelnya. Oke, aku akan menuju Jembatan Cangar 2, tempat yang terjadi seperti itu. Video kemarin itu kena dolar kuning aku. Jadi aku ingin kembali merasakan sensasinya. Dan tidak ada sesi uji nyali ya. Kalau kalian ingin lihat versi lengkapnya, aku pakai alat, aku pakai radar dan segala macam, kalian kunjungi kalian kunjungi link di atas ini ya. Kalian klik aja. Di situ videonya lengkap, mulai dari sesi Ovilus, radar, dan uji nyali. That's right. Kita lanjut. Ini memang bahaya guys, jarak
pembatas pagar ini terlalu renggang, jadi berpotensi membahayakan. Dan kalau kalian berada di posisiku, pasti kalian nggak akan berani minggir-minggir ke sini. Bahaya guys, karena jaraknya terlalu jauh ya. Dan by the way, aku sudah explore bagian bawah. Ada permintaan dari teman-teman yang suruh explore bawah, aku sudah tadi. Entah videonya duluan ini atau yang eksplorasi di bawah ya. Oke, suasananya memang kalau menurutku pribadi di bagian jembatan Cangkar 2 ini guys. Dan bagi kalian yang tanya-tanya di mana sih jembatan Cangkar itu, lokasinya berada di Kota Batu. Kalian search saja di Google Map, kalian akan tahu titik lokasinya ya. Astagfirullah ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengagetkan sekali, semacam ada suara, halusinasi kali. Dan cuaca suhu saat ini sangat dingin sekali. Ngeri pak. Ada nggak ada kejadian? Pokoknya jalur Cangkar Pacet selalu memberikan cerita-cerita yang banyak lah, antara mistis, pengalaman horor dan segala macam guys. Ini ada lampu lagi, tapi yang nyala hanya satu guys. Ini jalannya menanjak, kalau ke sana ke arah Batu, kalau ke sana ke arah Mojokerto ya. Oke. Dan ingat, di sini tujuanku hanya melawan rasa penasaran tentang seputar jalur Cangkar Pacet. Oke. Coba kita akses ke atas ya. Ini jalannya naik, menanjak, dan tiba-tiba menikung gitu. Ngeri pak, serius deh. Jangan lupa baku hantam komen kalian di bawah ya. Banyakin like-nya dan subscribe bagi yang tertarik dengan pembawaan host tampan, gagah, dan pemberani Roni Explore Mamen. Sepi sekali ya. Ya semoga aja sepi ya. Mengingat ini jam 1:30 ya. Ya 1:30 ya. Tadi sudah aku tunjukkan jam nggak? Oh, jam 2 kurang 1/4 guys. Oke. Hai. Mulai halusinasi guys. Wajar kan? Sendirian di tempat gelap. Nggak gelap sih, ada penerangan. Di tempat sepi dan jauh dari pemukiman penduduk, merasakan halusinasi. Percaya tidak percaya, hal gaib itu ada guys. Kita berdampingan dengan mereka. Makanya aku melawan rasa penasaran itu. Apa bisa sih mereka bisa sampai, ya Allah, dilempar aku guys. Baru aja bahas hal gaib ini. Apa tadi? Ngomong apa, lupa aku. Apakah bisa sih mereka masuk dalam frame video, dalam frame visual audio video gitu? Tapi kebanyakan lebih sering eksistensinya itu di audio guys ya. Kayak saat aku explore, aku dengar suara minta tolong dan segala macam. Tapi aku tetap berpikiran positif ya. Entah itu suara hantu, suara hewan. Tapi nyatanya, faktanya, suara itu yang aku dapatkan gitu guys. Halusinasi. Oke, aku mau ambil apa tadi, lupa aku. Bentar ya. Aku ambil pendeteksi gelombang hantu jadul. Taruh mana tadi? Oh, taruh sini. Semoga ke bawah sih. Oh, ini dia.
pendeteksi klasik, gelombang, sensor, energi, aura, dan segala macam. Let's do this guys. Untuk video lengkapnya, sesi Ovilus, sesi radar, sesi uji nyali, ada link di atas ini ya, di video terdahuluku, di video pertama aku. Oke, kita lanjut. Aku kayaknya harus pakai senter double nih, karena bateraiku habis saat eksplorasi ke area bawah bagian coba. Oke, kelihatan kan guys? Kita lanjut. Ini hanya sekedar hiburan ya guys, jangan diambil serius. Setiap manusia, setiap pembawaan orang punya karakter masing-masing. Ada yang halusinasi, kok halusinasi? Ada yang pembawaannya seperti ini, seperti itu, dan segala macam. Setiap channel, setiap akun punya ciri khas masing-masing. Dan kalau channelku, Ron Explore Moment, hostnya tampan, gagah, dan pemberani. That's right. Kita mulai sesi cek gelombang dengan alat pendeteksi klasik standar USA. Let's go. Dan aku nggak lama-lama ya. Ya mungkin 15 atau 20 menitan lah. Oke, kita mulai menelusuri jembatan Cangar 2 ini. Kelihatan nggak ini? Oke, masih on record ya. Oke, siapapun kalian, tunjukkan eksistensi kalian melewati sensor yang ada di tanganku saat ini. Kalau kalian memang ada, frekuensinya sampaikan sampai titik merah. Kalau bisa sampai penuh. Halo? Buddy here? Aku lihat historis dari Instagram dan segala macam, ada berupa rokok-rokok terjejer, bahkan ada botol minuman keras guys di sini guys. Dan aku dapat cerita dari pihak keamanan, pihak perhutani, mereka malah nggak mengizinkan hal-hal tersebut karena akan sangat mencemari lingkungan, karena ini di hutan konservasi guys, hutan lindung. Jadi akan sangat merugikan lah ya bagi ekosistem yang ada di wilayah hutan Taura Air Suryo ini. Masih zero sih guys. Apa karena sudah terlalu dini hari, mengingat jam 2 sekarang? Halo? Coba deh kalian para IndiHome yang punya kelebihan bisa melihat makhluk halus, energi apapun itu. Coba kalian terawang, ada apa di sini? Ada sosok apa di sini? Ada mobil. Yuk kita lanjut. Ya memang ada kendaraan 1-2 yang lewat guys, tapi tidak seintens di saat pagi, siang, sore gitu ya. Energi masih zero. Berani juga loh kendaraan lewat jalan seperti ini. Beresiko tinggi, mengingat jalanannya itu terlalu banyak turunannya. Kalau dari arah Kota Batu ya, kalau dari arah Mojokerto itu lebih banyak tanjakannya guys. Ayo aku tunggu para IndiHome yang punya kelebihan indra ke-6, indra ke-7. Coba kalian terawang, ada sosok apakah
di kanan kiri jembatan ini ataupun di luaran jembatan ini. Kalian merasakan energi yang mana paling besar? Jembatan ini apa jembatan yang di sana? No, jelas kan? Kita cek lagi ya. Masih normal sih, belum sampai menunjukkan lonjakan-lonjakan energinya. Coba kita cek di titik si remaja itu ya. Bukan ada maksud lain, aku hanya melawan rasa penasaran biar tidak jadi tanda tanya. That's right. Zero ya, 0 sih, gak ada apa-apa. Aman guys, mungkin belum hokinya aja ya. Kita langsung beralih ke jembatan 2. Coba kita cek. Ya Allah ya Rabbi, kaget aku. Bawaannya kalau solo explorer tuh gini ya, antara rasa cemas dan butuh keberanian yang matang, tidak setengah-setengah. Jadi cukup hostmu aja yang menjelajah ke tempat-tempat seperti ini. Kalian cukup nikmati di rumah, nonton, baku hantam komen, siapkan cemilan, kopinya, minumnya, agar bersemangat dan menonton sampai habis. Kalau kalian menontonnya cuma setengah-setengah, sangat disayangkan guys. Oke, lanjut. Jadi gini guys, ada nggak adanya kejadian seorang remaja itu, Jembatan Cangar selalu menjadi daya tarik tersendiri bagi para pecinta horor, para hobi mistis-mistis. Dan aku kesini tuh bukan hanya 1-2 kali aja. Ada historis videoku mungkin 2 tahun yang lalu, tahun 2024. Aku pernah explore jembatan ini guys. Jadi mohon maaf nih, aku bukan memanfaatkan momen. Memang pas momennya ada kejadian itu, dan akhir-akhir ini cuacanya juga mendukung, kita gas saja. Namanya kan melawan rasa penasaran gitu. Betul kan? Betul lah. Oke, lanjut ke jembatan Cangar 2. Kita cek energinya ya. Dan video ini nggak lama. Kalau ingin kalian nonton durasi lama, kalian yang seperti aku sebutkan tadi lah, coba cek di video yang lengkap, sesi Ovilus, sesi lengkapnya, komunikasinya, radarnya. Kayaknya ada kendaraan lewat lagi itu. Sejauh ini kuhitung sudah ada kendaraan 2 yang lewat ya. Yang namanya jalan ya, tapi ini bukan jalan umum ya. Jalan umum, jalan utama ya, ini jalan alternatif guys. Jalur alternatif menghubungkan Kota Batu dan Kabupaten Mojokerto. Di gerombolan ini. Para gerombolan entah dari mana itu. Dan kalau sendirian pun sangat berbahaya ya. Beresiko tinggi karena bila mana ada ban bocor, motor mogok, gak ada yang nolongin, ya mungkin bisa mengharapkan pengendara yang jarang-jarang lewat gitu. Oke, ini jembatan kedua. Kita cek energinya di sini melalui alat jadul ya. Kita ready kan. Sensor energi. Ini standar USA guys. Para pemburu hantu luar negeri menggunakan ini ya. Katanya lebih efektif sih. Jatuh guys. Katanya lebih efektif pakai ini.
Tapi di sini zero ya, masih menunjukkan angka standar lah. Yuk kita jalan perlahan. Energi masih zero, aman, tidak ada lonjakan, kanan kiri oke. Dan aku jalan di tengah-tengah ini karena gak ada kendaraan yang lewat, jarang ya. Dan kalaupun ada kendaraan yang mau lewat, pasti terdengar suaranya. Dan aku akan segera menjauh ke pinggir ataupun ke sana ya. Zero guys. Itu sempat naik sebentar itu. Sini. Aman sih. Aman guys. Mungkin kalian bisa berkomentar yang punya indera ke-7, indera ke-6. Baku hantamkan komen kalian di bawah ya. Pendapat apapun silakan. Jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu. Dihujat pun nggak masalah. Niatku hanya melawan rasa penasaranku. Aku rekam perjalanan dan kegiatan ini untuk kutunjukkan pada kalian. Seperti ini loh kondisinya Jembatan Cangar yang selalu memberikan cerita-cerita, tersimpan misterinya dan berbagai kisah-kisah horornya. Zero sih guys. Habis jatuh guys, apakah masih nyala ini? Alhamdulillah masih nyala. Oke. Jadi video ini nggak lama-lama deh. Mungkin hanya melawan rasa penasaranku yang menggebu-gebu. Karena jujur aja 3 hari atau 2 hari kemarin ya, aku mimpi itu serasa aku jalan sendiri di tempat ini. Dan tiba-tiba dilihatkan sosok naga besar banget. Naganya itu sisiknya berwarna emas guys. Entah itu hanya mimpi-mimpian atau memang ada sosok naga itu, juga aku nggak tahu guys. Namanya mimpi ya. Jadi muter-muter kayak setrika ini di sini. Bentar guys, record kayak ini. Oke deh, mungkin sekian dulu video melawan. Ya Allah, kaget aku. Entahlah halu. Melawan rasa penasaranku yang berkelanjutan di momen kedua kalinya aku eksplor Jembatan Cangar ini. Dia ada maksud dan memanfaatkan soal kejadian yang memilukan. Aku hanya sebatas melawan rasa penasaranku sendiri. Karena historis di jalur Cangar Pacet ini sungguh banyak sekali misterinya, mistisnya dan segala macam. Oke, aku Roni Explore. Bila mana ada kesalahan kata, informasi dan tingkah lakuku yang kurang berkenan, aku pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di video eksplorasi berikutnya. Dan poin utamanya, aku sudah menyanggupi beberapa komentar yang begitu ramai yang menantangku untuk ke lokasi di bawah Jembatan Cangar 1. Dan aku sudah buat video vlog sebelum ke tempat ini, atau eksplorasi ke Jembatan Cangar 1 dan 2 ini. Ingin tahu keseruannya? Kalian pantengin terus channel Roni Explore. Entah video ini ya yang tayang dulu atau video itu ya.
Dan di saat itu aku menggunakan sesi Avilus dan sesi uji nyali tanpa penerangan apapun. Oke, bye-bye. Selamat istirahat dan sampai jumpa di video explore berikutnya. Love you and miss you so much.